Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Min kitabil qudwatil hasanah fi manhajid da'wati ila Allah lil Imam Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa qala radiyallahu anhu. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi nafahatun mujizah an manhajid da'watil islamiyah wa an haqiqatil qudwatil hasanah fi sabiliha. Nafa'ana Allahu biha wa ja'alaha khalisatan liwajhihil karim. Amin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. السميع البصير اللطيف الخبير العليم القدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أرسل إلينا عبده البشير النذير سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا وهاديا وسراجا منيرا اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآثام يا ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, yang mana waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mulia, sehingga dikatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya, yaitu perbendaharaan yang sangat mahal itu adalah ketika engkau mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan bernilaikan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, malam hari ini kembali kita di dalam rutinitas kita antara maghrib dan isya, menunggu datangnya waktu solat isya serta niat i'tikaf di dalam ini masjid bagi yang berada di dalam masjid, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keampunan kepada kita, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengawali kitab baru kita setelah selesai kemarin dari Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Kemudian kita membaca kitab Al-Qudwatul Hasanah, yaitu ikutan yang baik, ikutan yang bagus, fi manhajid da'wati ilallah, dalam metode berdakwah kepada Allah. Nah, harus ada ikutan, harus ada ikutan, harus ada panutan, harus ada petunjuk, harus ada orang yang memberikan petunjuk kepada kita. Orang yang tahu akan sebuah jalan, maka dia akan cepat sampainya. Nah, akan cepat sampai asal ada petunjuk. Begitu. Dan setiap apapun yang kita lakukan, qudwah kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal imam fi kulli hadratin. Beliau adalah pemimpin dalam setiap hadrah. Dalam berdakwah beliau imam kita, dalam salat beliau imam kita, dalam puasa beliau imam kita, dalam seluruh aspek kehidupan beliau adalah imam kita.
Siapapun orang yang berimam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah, dia pasti akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Namun siapapun yang berimam kepada selain darinya, maka bukan kemuliaan yang dia dapatkan. Wa huwa imamuna fi kulli hadratin, dalam setiap hadrah, dalam setiap apapun, dalam ibadah kita, dalam adah kita, kebiasaan kita, wahwal imam, beliau adalah imam kita. Wa innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Dari karenanya siapapun orang yang berdakwah, siapapun orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian metode yang dia terapkan adalah metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang sukses, dialah orang yang berhasil, dialah orang yang mendapatkan kemuliaan. Sama adanya orang tersebut menjawab seruannya, sama adanya orang tersebut mengikuti ajakannya, selama dia berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dialah yang sukses. Di era manapun, di zaman manapun, selama engkau berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau adalah orang yang sukses. Dari karenanya pentingnya kita di sana berimam, berkiblatkan kepada Nabi Muhammad melalui guru-guru kita, melalui para ulama kita, melalui para masyayikh kita, melalui para salihin yang mereka mengambil ilmu mempunyai rantaian sanad yang menyambung dari guru ke guru sampai ke guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innamal a'mal mahma kanat marbutah bi silsilatin nabawiyyah kanat mubarakah. Setiap amal apabila terhubung dengan rantaian sanad yang menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal tersebut akan diberikan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya harus kita menghubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Wasilahnya siapa? Ya guru kita. Wasilahnya siapa? Para ulama kita. Wasilahnya siapa? Ya orang yang menunjukkan jalan kepada kita. Orang tuh kalau tahu jalan, masya Allah cepat sampainya. Walaupun orang lagi macet, antri, kita tahu jalan, oh masya Allah ada jalan tikus, ada jalan tikus, cepat sampainya, masya Allah. Oh masya Allah, dekatnya luar biasa. Iya, orang yang tahu jalan dekat. Tapi orang yang tidak tahu jalan ngantri lama. La budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Kita harus punya guru. Guru, la budda min syaikhin tasiru bisairihi, yang engkau berjalan di jalannya, min ahli nufusiz zakiyati, yang gurunya itu tidak sembarang. Guru bukan mencaci maki orang, guru bukan menghina orang, guru yang bukan memprovokasi orang lain, guru yang tidak mengajarkan kebencian kepada orang lain, guru yang tidak di sana mengajarkan dendam sama orang lain, tapi guru yang adalah guru tersebut min ahlil istiqamah, guru yang berpegang dengan gurunya. Ketika engkau mempunyai guru yang mana gurumu tersebut berpegang dengan gurunya, maka secara tidak langsung engkau berpegang dengan orang-orang yang mulia. Begitu. Guru yang mana di sana mengajarkan kita kedamaian, guru yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana di sana arti kehidupan, bagaimana engkau mencapai kebahagiaan negeri akhirat, guru yang mana menjadikan engkau semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Budda min syaikhin. Seandainya engkau mengatakan, oh saya mampu berjalan tanpa guru, iya, hari ini engkau mengatakan seperti itu, namun ketika engkau tidak punya guru, kau akan tersesat. Kau akan tersesat. La budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati laulal murabbi ma araftu rabbi man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, awas, syaitan bisa jadi gurunya. Harus punya guru. Kalau udah syaitan gurunya ya begitu. Nah, di sini ada Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menghimpunkan di sana tentang al-qudwatul hasanah, yaitu adalah ikutan yang baik. Ikutan yang baik fi manhajid da'wati ilallah, pada menceritakan tentang metode, cara atau uslub
atau sebuah aturan di dalam berdakwah. Ada aturan. Nah, itu orang yang belajar seperti itu, ada aturan. Tidak sembarang omong, tidak sembarang bertindak, tidak sembarang melakukan sesuatu. Ada. Wa huwa ala basirah, dia mempunyai ilmu pengetahuan agama. Sehingga segala tindakannya ketika didasari dengan ilmu pengetahuan agama akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi ketika sesuatu tindakan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, tidak didasari dengan basirah, maka tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Seperti itu. Dakwah ilallah, mengajak orang lain kepada Allah. Pahamlah? Mengajak orang lain kepada Allah, bukan mengajak orang lain kepada diri kita. Tidak. Kalau mengajak orang lain kepada diri kita, itu bisa penyakit jadinya. Apa penyakitnya? Penyakitnya kalau orang lain belajar sama orang lain selain dari dirinya, dia bisa marah. Kenapa? Karena mengajak kepada diri, bukan kepada Allah. Nah, ini bahayanya. Ngajak orang lain, ayo bismillah sholat, ayo kita majlisan, ayo kita haul, ayo kita maulid, ayo kita peringatan ini. Nah, suatu saat seandainya orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang mana di sana tidak melibatkan engkau dari hal nilai ibadah dan lain sebagainya, apabila engkau tidak tulus di dalam berdakwah, itu dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak sepantasnya terjadi. Dan ketahuilah, jalannya Nabi Muhammad SAW adalah berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah. Tariq khairil wara da'wah ilallah dawam. Jalannya Nabi Muhammad yaitu terus menerus dalam berdakwah. Berdakwah itu tidak harus dengan ucapan, bisa jadi dengan tulisan. Statusmu, jadikan statusmu, wahai anak muda yang suka nulis status, harus bijak dalam nulis status. Jadikan statusmu bermanfaat buat orang lain. Berdakwah tidak harus dengan penyampaian ceramah dan lain sebagainya. Kau menulis status, kau punya keahlian ini itu dan lain sebagainya. Jadikan semuanya itu untuk mengajak orang dekat kepada Allah. Statusmu, masya Allah, status yang bermanfaat, orang lain melihat, baik itu tulisan atau potongan-potongan video, begitu. Bil gauli wal fi'l, dengan ungkapan, dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan, tidak harus, karena bahasa perbuatan lebih berkesan daripada bahasa ucapan, begitu. Dengan memikirkan bagaimana ini itu dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud dengan dakwah itu luas. Dakwah itu luas, maknanya luas. Siapapun yang menjadi sebab terselenggarakannya setiap kegiatan yang mendekatkan orang lain kepada Allah, maka dia adalah da'i ilallah. Dia adalah orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Oh, dia tidak ceramah, dia cuma di sana menjadi donatur. Iya, dia juga da'i ilallah dengan uangnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku beritahukan, kata Allah, atas suatu bisnis. Bisnis apa nih? Bisnis apa? Tunjikum min adzabin alim. Ini bisnis yang menguntungkan kalian, menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Ini bisnis langsung bisnis Rabbani, langsung bisnis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah menawarkan bisnis, ikut kita, nanam saham di sana. Insya Allah tidak akan pernah rugi. Tapi kalau kita nanam saham sama orang lain, biasanya ya begitu. Ini bisnis, langsung bisnis Rabbani. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku beritahukan? Maukah engkau aku beritahukan tentang perdagangan bisnis yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang sangat pedih? Apa itu wahai Allah? Satu, tu'minuna billah. Modal yang pertama bukan uang, tapi yang pertama adalah iman. Tu'minuna billah wa rasulihi, tidak cukup hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah bi amwalikum. Syuf, harta. Kita datang ke sini juga jihad dengan harta. Apa? Tuh, beli bensin. Masa iya pakai baju burdah gitu? Mungkin. Kan datang ke sini pakai uang. Beli bensin ini itu dan lain sebagainya.
Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Uang terlebih dahulu, baru anfus, diri kalian. Udah serahkan semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Oh, kalau kalian tahu, Masya Allah, itu lebih baik. Apa keuntungannya wahai Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Paling pertama, apabila engkau siap untuk itu semua, paling pertama yang kau dapatkan keuntungannya adalah ampunan dari Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Udah serahkan semua jiwa kita, dan kita dalam salat seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kenapa ketika kita diajak untuk melakukan untuk berdakwah, Masya Allah, beratnya luar biasa. Dan Allah ketika kita menyerahkan segala apa yang kita punya, dari diri kita, harta kita, Allah akan bayar itu. Dibayar. Kalau kita kerja aja dengan bos, dibayar tiap bulan. Ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan. Tiap minggu besok, tiap bulan, tiap awal bulan. Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang yang beriman baik diri maupun harta mereka, bi ayyabdhuluha, ketika mereka mengorbankannya, fi ta'atih, di dalam taat kepada Allah seperti berjihad. Kita datang ke majelis, uang diri kita, semuanya uang diri kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibeli itu semua oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Jangan takut. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Apa gantinya? Bi anna lahumul jannah. Itu bayarannya. Kita kerja sama orang dunia aja dikasih gaji, apalagi kerja sama Allah. Jangan takut. Apalagi kalau sudah jadi ini jadi itu, ada uang ini, ada uang ini, ada tunjangan ini, ada tunjangan itu. Bagaimana kalau kita jadi pegawainya Allah Subhanahu wa ta'ala? Udah dikasih ini, dikasih itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Tapi orang yang shadiq, orang yang mempunyai kesungguhan. Kita dalam hadir majelis ta'lim shadiq ma Allah, jujur kepada Allah, punya kesungguhan kepada Allah. Setelah kita hadir majelis, niat kita untuk mengamalkan, niat lagi untuk istiqamah. Bi anna lahumul jannah. Jangan malas, jangan sampai Masya Allah diajak untuk pergi ke majelis, Masya Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza malakum, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Wahai orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, ayo berangkat, idza qila lakum munfiru fi sabilillah, ayo berangkat untuk berperang di jalan Allah, atsaqaltum ilal ardh. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hadza turun ketika ayat ini turun ketika Nabi Muhammad mengajak tentara muslimin pada saat itu untuk perang Tabuk, dan mereka pada saat itu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan syiddah, maka dalam keadaan panas yang luar biasa, maka mereka ragu untuk keluar bersama Nabi Muhammad. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu malakum, ada apa kalian, idza qila lakum munfiru fi sabilillah, apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, saqaltum ilal ard, saqaltum ilal ard, kalian lambat, kemudian lagi kalian, Masya Allah, macam-macam alasannya,
Dan sama seperti di zaman kita sekarang, yuk kita majlisan yuk. Aduh, live streaming aja sama aja insyaallah. Yuk kita majlisan yuk, majlisan yuk kita seminggu sekali barang kita hadir. Itsaqaltum ilal ard, tsaqaltum ilal ard. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, tidak mau pergi. Tapi kalau sudah, masya Allah, sampai dikatakan kata Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ini kita temui orang-orang yang di sekitar dan di sekeliling kita. Kalau kita ajak kebaikan, dia kadang-kadang, aduh, nanti aja dah insyaallah bulan Februari, insyaallah awal Februari. Diajak lagi bulan Februari, insyaallah nanti mengawali puasa Maret, insyaallah. Ajak lagi Maret, insyaallah lebaran insyaallah, biar semuanya baru. Lebaran diajak lagi, nunggu awal tahun Muharram. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Diajak untuk berjuang sama-sama, tsaqaltum ilal ard, kau lebih memilih tinggal di tempatmu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah engkau lebih menyenangi kehidupan dunia ketimbang kehidupan negeri akhirat? Yang punya uang yuk kita yuk kongsian untuk membantu ini itu dan lain sebagainya. Aduh, lagi banyak keperluan, lagi terpakai aja sih dia. Ngaran duit terpakai lain pada duit monopoli kada terpakai. Macam-macam, masya Allah, macam-macam alasannya ini itu dan lain sebagainya, macam-macam. Ikam yang bisi keahlian, yuk kita yuk. Aduh, aku. Tapi kalau sudah untuk cari dunia, kada kawa online, harus turun kita, masya Allah. Ini harus turun. Tapi kalau urusan cukup aja online, sambil rebahan di rumah, sambil makan indomie, minum, masya Allah, minum teh panas, masya Allah, tuntung indomie, ngerokok lagi, masa sampai gurunya ditiupnya pakai rokok. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Ya Allah, sampai segitunya Allah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kehidupan dunia lebih kalian senangi daripada kehidupan negeri akhirat? Dijelaskan lagi oleh Allah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa galil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini yang kau miliki daripada kemewahannya dan lain sebagainya, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu hanyalah galil, sedikit. Tidak ada apa-apanya. Apa begitu? Ya Allah, mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Makanya itu hidup, ya Allah. Kemarin mau sampaikan, tidak ada kata-kata santai. Habis majelis, oh masya Allah, mesti diintujar. Hanya limbah begawi siang tadi jar. Bulik jam 6, datang ke rumah mandi-mandi, tulak pulang hadir majelis, kada uyuh kah? Kena. Amun uyuh di sini, insya Allah di sana kenanya kada uyuh lagi. Nah, kada uyuh lagi, bismillah, duduk di sini satu mat. Bacaan kada juga, seorang mahati akan batasnya kada juga, mungkin mengantuk guring. Di rumah panas, di sini nyaman. Hantam makan pulang, mana AC ini, di mana kanannya aja. Oh, maka menduplikat remote-nya pulang, tup supaya manu ke seorang juga, masya Allah. Kenapa sih itu jar? Habis itu majelis pulang. Apa garang nyamannya majelis? Jarnya aku kada kau menjelaskan dengan ikam. Ketika seseorang mencicipi madu, ditanya, bagaimana rasanya madu? Garam manis. Bagaimana manisnya? La Yusuf, tidak bisa disifatkan, tidak bisa digambarkan. Kenapa jadi ini kenapa ini? Hah? Oh, AC-nya kuat. Berarti dingin lah. Kayak apa gerang dingin itu dulu? Apa? Ini apa? Kada kau menggambarkan kayak apa itu dingin. Kalau ikan hendak tahu rasanya, ta'al sini, ayo bismillah duduk sini. Kalau ikan hendak tahu rasanya, kayak apa gerang rasanya durian tuh ya? Kayak apa rasanya durian kayak? Durian kayak apa rasanya? Mantap. Apa itu mantap? Gambarkan, bisa digambarkan. Bisa digambarkan rasanya durian. Bisa digambarkan rasanya durian. Bisa disifatkan durian rasanya. Bisa. Kayak apa? Ayo. Manis kayak apa manis tuh? Kayak apa gerang manis tuh? Kayak apa gula tuh? Kayak apa rasanya manis? Kayak apa? Kada kok. Nah terus kayak apa hendak memadahkan orang nyaman durian tuh? Kita bawa sini, bismillah. Kamu hendak tahu rasa durian sini. Bismillah, aku tukarkan. Bismillah, nukar durian. Nah, rasanya kayak apa? Oh, nyamannya. Kayak apa nyamannya? Kada kau aku bisa mensifatkan.
kenikmatan la yusaf, tidak bisa disifatkan, tidak bisa ditakbirkan, tidak bisa la yutasawwar, tidak bisa digambarkan. Kalau ikan nak tahu atas sini. Coba pangjat, cobai umpat ke majelis, cobai duduk paling belakang. Aku minggu kena iya pulang jar. Kenapa jangan teguring aku tadi nyaman benar jar. Biar aja kan apa jadi masalah. Kena minggu kena iya pulang, guring pulang sini po. Kamu di majelis nyaman guring sini, di rumah kada mau teguring. Han, luar biasa juga majelis ini pian. Kawa mengguriakan orang nang kada kawa guring. Kada usah obat-obatan, kada usah. Tapi ini nah kalau pina kita termasuk di sini nah, ya ayyuhalladzina amanu malakum ada apa dengan kalian? Idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Ada apa dengan kalian ketika dikatakan kepada kalian berangkat bismillah untuk berjuang, berperang di jalan Allah, berjuang, ayo. Nah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, macam-macam alasan, inilah, itulah, pancilah buntus, emberlah balah, ledenglah mati, baraslah habis, macam-macam. Sagaltum ilal ard, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah engkau lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa galil. Padahal kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat sungguh hanyalah sedikit. Ya Allah, nah mudah-mudahan jangan ada nang baratnya kita. Awak boleh barat tapi hati ringan. Kada ada sudin malam ini manakah? Nah, yang kita takutkan ayat sambungannya. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Illa tanfiru, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, yu'adzibukum adzaban alima, Allah akan menghukummu dengan azab yang pedih, dan lebih pedih lagi dari itu apa? Wa yastabdil qauman ghairakum, akan ada yang menempati posisimu pada saat itu. Tenang aja, masih banyak orang antri di belakang untuk menjadi posisimu. Wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a. Dan itu semua tidak akan pernah merugikannya sedikit pun, tidak merugikan Allah, tidak merugikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan engkau meninggalkan untuk menjadi orang yang membantunya, untuk menjadi orang yang menolongnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sambungan ayatnya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Meskipun jika kamu tidak menolong agamanya Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, dia telah ditolong oleh Allah. Cuma asbab aja, meskipun kita tidak menolongnya, bakal ditolong agama ini. Tapi Allah mencari sebab di sana. Jadilah kita orang yang termasuk menjadi sebab tertolongnya agama Allah. Ayo para pemuda, jadilah engkau pemuda yang dahulunya seperti pemuda hawalain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad, yang tidak pernah tergiur dengan glamornya dunia dan lain sebagainya. Tidak. Orang tua, ayo ajarkan kepada anak-anaknya kecemburuan terhadap agama. Ajarkan kepada mereka ghirah terhadap agama. Ajarkan mereka tentang sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Meskipun kau tidak menolong, dia bakal ditolong oleh Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Allah. Siapa yang menemani Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Cuma hanya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Orang semua pada hijrah, Sayyidina Abu Bakar belum hijrah. Kenapa jadi belum hijrah? Nunggu perintahnya Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad di siang hari, bilang, ya Abu Bakar, al-hijrah. Wahai Abu Bakar, sudah datang perintah hijrah.
Sayyidina Abu Bakar langsung "Arrufgah ya Rasulullah, saya menemanimu wahai Rasulullah." Qala na'am arrufgah, engkau yang menemaniku. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa menangis? Tangisan gembira karena bisa menemani Nabi Muhammad SAW dalam berjuang. Yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ketika engkau menemaninya di dunia, besok engkau tidak dipisahkan dengannya di hari kiamat. Ketika kita selalu bersamanya, selalu berada di majelisnya Rasulullah, selalu kita berada ikut serta mendengarkan ilmunya Rasulullah, yang kita harapkan besok kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Tapi apa yang kita harapkan ketika kita mengejar hal-hal yang faniyat, hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah? Mau apa? Mau dikumpulkan dengan Qarun, mau dikumpulkan dengan Fir'aun, mau dikumpulkan dengan Haman, mau dikumpulkan dengan orang-orang yang dahulunya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kita ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, jangan jauh dari kemuliaan. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar udah tahu konsekuensinya seperti apa, namun konsekuensinya dikebelakangkan oleh beliau. Kenapa? Ini adalah asyaraf, kemuliaan. Ketika membantu agamanya Allah, ketika membantu Nabi Muhammad, membantu para pewaris-pewarisnya, kemuliaan tersendiri. Arrufgah ya Rasul, na'am arrufgah ya Abu Bakar. Padahal tahu konsekuensinya. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali diam di sini. Sayyidina Ali hanya tidur di atas kasurnya Nabi Muhammad. Syaitan udah menyusun rencana, mengatur. Bilang udah, ketika keluar Muhammad, semuanya yang punya tombak Muhammad. Jadi tidak ada yang disalahkan. Semua kabilah membunuhnya. Akan tetapi Nabi, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kau tidak ikut serta dalam menolongnya, Allah telah menolongnya. Sampai hari kiamat agama ini pasti akan menang. Jadilah engkau asbab kemenangan tersebut. Jangan jadi asbab untuk mencegah kemenangan itu. Kau akan binasa. Kau yang hadir di majelis ta'lim, kau yang memeriahkan dan lain sebagainya, jadilah engkau asbab itu semua. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Sampai pada akhirnya bagaimana Abu Jahal? Bagaimanapun di sana, masya Allah, kekuatan yang dimiliki Abu Jahal, bagaimanapun rencana yang sangat hebat yang dia anggap itu adalah rencana yang hebat yang sudah diatur oleh Abu Jahal, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Keluar Nabi Muhammad, mereka tertidur. Sampai Nabi Muhammad meletakkan pasir di atas kepala mereka. Nabi Muhammad tidak terburu-buru. Syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Faqad khaba man hamala dhulma. Keluar Nabi Muhammad. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum. Keluar Nabi Muhammad tidak terburu-buru. Sampai pada akhirnya datang siang, Abu Jahal terkejut. Langsung masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, ternyata yang di atas tempat tidur adalah Sayyidina Ali. Innahu Ali. Ali mana Muhammad? Qala kharaj. Nabi Muhammad keluar. Langsung Abu Jahal ke rumahnya Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Dihadapi oleh Asma binti Abu Bakar. Bilang, udah tahu, ditampar oleh Abu Jahal, Asma berdarah. Udah tahu, itu konsekuensinya udah tahu. Udah tahu. Kau yang bergelut di dalam dakwah ilallah sudah tahu konsekuensinya. Kau disakiti, kau dihina, kau difitnah dan sebagainya, kau dicemooh, kau ditinggalkan orang. Sudah, itu konsekuensi. Nah, jadi masalah. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya diadakan sayembara. Siapa yang mampu menemukan Muhammad hayyan kana au maitan, 100 unta diberi. Siapa yang mampu menemukan Muhammad hidup ataupun mati, Abu Jahal mengadakan sarembaya. Sayembaranya masya Allah, 100 unta tidak tanggung-tanggung. 100 unta diberikan bagi orang yang mampu menemukan Muhammad hayyan kana au maitan, hidup ataupun mati. Subhanallah, dikejar Nabi Muhammad. Siapa yang dikejar? Ya Allah. Masa kita untuk duduk 1 jam, 2 jam? Ini perjuangannya Nabi Muhammad. Ini perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada perjuangan itu, tidak akan pernah kita bisa duduk pada saat ini. Semua majelis-majelis khair, semua majelis-majelis kebaikan, itu semua adalah diawali dari perjuangan yang beliau ingin dibunuh, diusir dari kota Mekah, sampai beliau menatap ke kota Mekah. Wallah, demi Allah, kau adalah tempat yang paling kucintai.
tanah kelahirannya Nabi Muhammad. Jikalau tidak kaumku mengeluarkanku, aku tidak akan pernah keluar dari itu semua. Lihat, ingin dibunuh. Kita untuk hadir di majelis seperti ini, untuk menolong agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istaqaltum ilal ard. Kenapa kita masih berat, masih memilih tinggal di rumah daripada kita memperjuangkan itu semua? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kita lebih memilih kehidupan dunia daripada kesenangan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. La ilaha illallah. Sampai pada akhirnya idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Suraqah, orang yang paling tahu tentang selak beluk perjalanan di padang pasir. Tapi walau bagaimanapun, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ringkas cerita, bersembunyi Nabi Muhammad di dalam gua Thur. Di dalam gua Thur. Berapa malam? 3 malam Nabi Muhammad. Tidak ada lampu, tidak ada makanan, tidak ada kasur, tidak ada bantal. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Siapa yang ngantar pasokan makanan ke sana? Asma. Itu pun berhati-hati. Oh, kita tidur, masya Allah, di rumah kita ada pendingin ruangan, kemudian ada kasur kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam beliau tidur, tidak ada kasur wala bantal. Sampai pada akhirnya mereka para kaum kufar ingin membunuh Nabi Muhammad. Siapa yang menghalangi itu semua kalau sudah Allah menolongnya, walaupun hanya dengan dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahmi wigayatullah aghnat an mudha'afatin. Hanya sekedar di sana burung merpati, kemudian laba-laba yang bersarang di sana, dan mereka mengatakan Sayyidina Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat, seandainya mereka menundukkan kepala kemudian melihat ke arah bawah, ke arah kaki mereka, mereka akan melihat kita. Kalau saya yang dibunuh tidak jadi masalah. Siapa saya? Abu Bakar, hanya sekedar Abu Bakar. Tapi kalau engkau yang dibunuh, bagaimana umat nantinya? Itu perjuangan orang-orang dahulu. Apa yang kita balas dari perjuangan itu? Apa balasan kita? Kata Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Sesulit apapun, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dalam dakwah, dalam memperjuangkan agama, pasti ada rintangan, pasti ada cobaan. Tapi ingat, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dalam memperjuangkan suatu apapun untuk Allah dan Rasulnya, pasti ada rintangan. Tapi ingat, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sehingga apa? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Sehingga apa? Mereka tidak melihat. Allah turunkan di sana ketentraman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Kemudian pada akhirnya orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang as-sufla, orang-orang yang dikalahkan, orang-orang yang rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya. 2 kalimat syahadah adalah al-ulya, itu yang mahal, dan itu yang tinggi, itu yang agung. Sampai setelah 3 hari 3 malam, apa yang terjadi? Keluar Nabi Muhammad. Semua orang tidak ada yang menemukan Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya, dan usia beliau pada saat itu berapa? Usianya sudah tidak muda lagi. Usianya berapa? 50 tahun. Usianya 50 tahun lebih. Usianya 53 tahun. Capeknya Nabi Muhammad dalam perjalanan berapa bulan, sampai pada akhirnya ditunggu di Madinatul Munawwarah kedatangan beliau. Sehingga ketika beliau datang, semua orang bergembira. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Semuanya menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu semua,
bagaimana apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sholat, kita tahu puasa, kita tahu zakat, kita tahu kemuliaan berkat beliau. Dan majelis ini pun adalah keberkahan beliau. Dan majelis ini pun tidak akan pernah kita berkumpul dalam ini tempat kecuali adalah yaitu dari perjuangan orang-orang generasi pertama kita. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membela agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita juga keluarga kita semuanya, agar kita besok dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ini baru muqaddimah dari penulis ini kitab, Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, fa hadhihi nafahat mujizah. Ini adalah sedikit hembusan-hembusan yang ringkas an manhajid da'watil islamiyah, dari metode dakwah Islam, an haqiqatil qudwah, dari hakikat panutan yang baik sebenarnya di dalam jalannya. Nafa'anallahu biha wa ja'alaha khalisan liwajhil karim. Amin. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang, dan semua ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menjadi sebuah refleksi di dalam diri kita dan di dalam hati kita, sanubari kita untuk lebih giat lagi di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Niatkan kehadiran kita di majelis taklim bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk seluruh alam semesta ini, untuk seluruh alam semesta. Kita niatkan seperti itu, begitu dalam setiap majelis, dari majelis ke majelis. Tidak apa-apa capek di jalan Allah itu bernilaikan ibadah. Orang dunia rela capek, rela mati-matian untuk merebutkan dunia, maka kita harusnya seperti itu. Demi agama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Meskipun bayarnya tidak terlihat, tapi sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, al-jannah. Pahalanya surga. Maka dari karenanya orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dia adalah orang yang syahid surga. La ilaha illallah.